Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin. Seperti biasa, sudah hadir di sini pengamat politik kita, Pak Hamka. Apa kabar Pak Hamka? Alhamdulillah baik Pak Sof. Oke, kita mau bicara mengenai apa nih Pak? Kaitan dengan isu yang ramai sekarang, diantaranya mengenai reshuffle kabinet Prabowo nih. Kayaknya menarik Pak untuk disampaikan. Oh ya, betul sekali. Nah, sedang marak. Oh iya, oke. Kira-kira kenapa Pak muncul ya usulan dari sejumlah pengamat, termasuk juga para politisi, berkenaan dengan pentingnya reshuffle di kabinet Prabowo? Silahkan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sof yang saya banggakan, saya hormati, dan para viewers ya, pemirsa. Hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi ya tentang satu tema yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang isu tentang reshuffle kabinet Prabowo. Saya kira memang harus kita bedah ya, kita analisis sedikit kenapa isu itu muncul gitu ya. Saya melihat ada beberapa faktor penting ya Pak Sof ya, kenapa memang reshuffle itu harus kayaknya dibutuhkan menurut kacamata saya. Yeah. Pertama, saya melihat bahwa memang ada semacam, dalam tanda kutip gitu ya, yang saya amati itu ada semacam pembusukan di dalam tubuh kabinetnya Prabowo gitu. Dan lagi-lagi saya tidak bisa menafikan bahwa isu ini memang isu yang seksi untuk kita bahas, karena paling tidak Prabowo menghadapi dua hal dalam konteks pembusukan di kabinetnya. Pembusukan. Pembusukan ini maksudnya apa? Mungkin jadi pemirsa banyak pembusukan itu kan begini, kita sudah kemarin ini ada kelanjutan dari dialog kita yang lalu, bahwa Prabowo sebagai presiden itu kan direcoki oleh hal-hal yang sudah berlalu. Apa itu? Yaitu masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemimpin yang sebelumnya. Jadi Prabowo itu seperti juga para pengamat yang lain mengatakan di media sosial, Prabowo itu sekarang posisinya seperti orang yang sedang cuci piring di tengah pesta yang sudah berakhir oleh pemimpin yang lalu. Tidak mudah Pak, Prabowo itu melanjutkan kepemimpinan di tengah banyaknya masalah yang ditinggalkan oleh pemimpin Indonesia yang sebelumnya. Ya, kira-kira apa sih yang dilakukan? Ya seperti yang disinyalir oleh SBY, presiden kita yang sudah berlalu, bahwa ada matahari kembar, itu problem. Yeah. Ya. Yang kedua, peninggalan-peninggalan lainnya, yaitu yang harus segera diambil sebuah tindakan yang segera, yaitu soal ekonomi Pak. Kita tahu bahwa presiden yang lalu itu meninggalkan sejumlah masalah, yang paling berat itu adalah salah satunya utang luar negeri yang begitu besar. Dari sekian ribu triliun anggaran pendapatan negara, mungkin sekitar ya 800 kah mungkin ya, kurang lebih lah ya, saya belum hitung, itu harus bayar utang pokok dan utang bunganya. Kan ini membebani betul pada APBN Prabowo hari ini. Lalu kemudian itu isu pertama, soal pembusukan, bahwa kelihatannya tidak solid banget tuh kabinetnya. Yeah. Artinya
untuk mencapai program yang sudah ditayangkan seperti pemberantasan korupsi gitu ya, peningkatan perhatian terhadap ekonomi kerakyatan, dan juga pembangunan sumber daya manusia dan lain-lain, itu perlu dana, Pak. Iya, oke. Ya, nah itu akan mengganggu jika yang namanya para pendukung presiden yang lalu masih ada di kabinet. Tidak maksimal, itu jelas. Ya, kalau kita mau lebih jauh membahas sebenarnya, ini kan ada pertanyaan nih. Sebenarnya kenapa sih para purnawirawan itu meminta yang dimotori oleh Pak Tri ya, selaku jenderal paling senior di Indonesia, mantan wakil presiden dan mantan panglima TNI, itu meminta agar Prabowo melikuidasi ya Gibran sebagai presiden. Karena ini adalah problemnya adalah, kan logikanya sederhana, sangat tidak negarawan seorang yang sedang menjabat presiden terus membiarkan anaknya dicalonkan sebagai presiden. Ini tidak negarawan, tidak elok dalam kacamata demokrasi. Lalu kemudian Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa anaknya tidak akan terjun ke politik. Ini kan dua hal yang saling kontradiktif, gitu. Lalu kenapa Gibran dipasang menjadi salah satu calon, dalam hal ini Prabowo? Itu kan orang akan berpikir, ada apa dengan Jokowi? Berarti Jokowi punya rencana atau agenda sendiri untuk tahun 2029. Mungkin bisa saja Jokowinya sendiri yang akan mencalonkan diri. Masih bisa. Nah, ini yang perlu dilihat apakah secara konstitusi bisa atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau toh itu tidak bisa, maka Gibran akan tetap kemungkinan ya bersama Prabowo untuk 2029 akan dia menjadi calon presiden didampingi oleh wakil presiden yang lain. Artinya suasana politik kita kan cair, Pak, dalam soal pencalonan kayak itu kan. Nah, ini hal-hal seperti ini gitu ya, dengan matahari kembar, terus problem yang begitu besar ditinggalkan, terus agenda politik presiden yang masih cawe-cawe yang lalu gitu loh. Ini mengesankan bahwa ini adalah sesuatu hal yang mengendala di dalam kabinet Prabowo untuk mencapai program-programnya. Ya, jadi ada desakan terutama dari purnawirawan dan masyarakat agar, kita ini kan sayang sama Prabowo, Pak. Kita ini pingin Prabowo itu sukses jadi presiden. Tapi sebelum dia sukses, hal-hal yang dapat beban itu harus disingkirkan. Nah, itu artinya dari satu kacamata, cara pandang tertentu, kabinet kayaknya mesti ya menurut saya harus dibersihkan lebih diefisienkan lah, lebih efektif dalam mencapai program-program Prabowo. Dengan kata lain, para menteri yang memang awalnya adalah menteri-menteri yang pernah menduduki jabatan menteri pada saat kabinet Jokowi, gitu ya? Saya kira ya. Artinya bahwa ketika bicara mengenai reshuffle ini, lebih tertuju kepada para menteri yang memang awalnya adalah menteri-menteri yang berada di bawah kabinet Jokowi. Ya. Tidak hanya itu, tapi juga kinerja kan. Kita harus objektif juga. Kinerjanya gimana? Kalau emang nggak bisa dipertahankan, nggak persoalannya, saya kira harus direstafel. Nih, di antara menteri yang muncul dalam pemberitaan untuk dilengsarkan, di antaranya Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, nih Pak ya. Dari pemberitaan online disebutkan nih ya, bahwa di antara menteri yang dianggap ya, memiliki kinerja buruk ya, di antaranya adalah Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Nah, Pak Hamka melihat kedua menteri ini seperti apa, Pak? Kan dia bagian dari
kabinetnya Jokowi pada masa lalu. Tapi kita tidak melihat itu saja. Tapi gimana kinerjanya? Dan kalau Budi Ari, Menteri Komunikasi ya, dulu ya, sekarang Menteri Koperasi itu kan ya, bermasalah dengan judul. Yeah. Soal benar atau tidak, pengadilan yang harus membuktikan. Nah, yang kedua, Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ketika Bill Gates datang kemari, itu kan agar Indonesia menjadi pusat uji coba negara ini dengan flu TBC. Nah, saya berpikir kok orang kayak Budi itu mau sih nerima Indonesia sebagai proyek percontohan gitu ya untuk TBC. Apa nggak pernah melihat faktor global? Apa semata-mata melihat ekonomi, bantuan dari Bill Gates gitu loh? Nggak dampaknya gitu loh. Saya kira model-model seperti ini nggak layak lah jadi Menteri Kesehatan menurut saya. Karena hati-hati ya, walaupun saya bukan ahli kesehatan, tapi saya bisa berpikir, kita semua bisa berpikir bahwa ini menunjukkan bahwa sebenarnya belum diukur apa dampak yang akan terjadi jika vaksin ini TBC diuji-cobakan di Indonesia. Ini bahaya gitu loh Pak. Dan COVID aja belum selesai 100%, indikasinya masih ada. Artinya gini loh, kok Menteri bikinnya begitu sih? Gitu loh. Masih layak nggak dipertahankan? Ya kembali lagi, ini kan hak prerogatif Presiden. Ya, saya pikir ya Presiden lebih arif lah, lebih bisa melihat apa yang dia butuhkan, apa yang tidak. Oke ya, jadi dari sekian banyak menteri, katakanlah 2 di antara menteri itu dalam pertimbangan Pak Hamka layak untuk diganti ya? Saya kira iya. Oke, bagaimana dengan Bahlil, Pak? Menteri Bahlil? Kalau Bahlil, dia kan ketua umum Golkar ya. Nah, bargaining positionnya Golkar terhadap pemerintahan Prabowo itu cukup besar dan signifikan. Kalau Bahlil saya kira juga semua ya, bukan hanya Bahlil, semua menteri kabinet terlepas dia pernah jadi di kabinetnya Prabowo, kabinetnya Jokowi dulu atau tidak, yang harus dikedepankan kan kinerja. Ini kan faktor objektif kalau kinerja. Ya kan, soal politik itu pertimbangan kedua. Kan gitu. Nggak bisa nggak dia kerja, karena Prabowo kan kemarin bilang, ya kan, yang nggak bisa kerja nyingkir aja, gitu loh. Itu tegas dan jelas gitu. Karena yang mau dicapai adalah memaksimalkan kerja kabinet untuk mencapai target-target secara maksimal di kementerian masing-masing. Nah, problemnya adalah ketika menghendaki pejabat yang jelas-jelas melanggar ketentuan atau katakanlah kinerjanya tidak baik, lalu diminta mundur atau secara sadar untuk mengundurkan diri, rasanya langka sekali Pak di Indonesia. Ya. Kecuali ada pemecatan langsung ya dari pimpinan yang lebih tinggi, baru mereka kemudian tidak lagi menduduki posisi itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika beliau mengatakan silahkan mundur misalnya begitu ya kepada para menteri atau para pejabat yang kinerjanya buruk atau melakukan sesuatu yang dianggap menyimpang, pernyataan itu tidak akan memberikan efek yang tegas. Kenapa? Karena budaya malunya yang rendah. Ya. Mereka jarang sekali secara sukarela mengundurkan diri kecuali dipecat atau ada tindakan-tindakan yang sifatnya memaksa supaya mereka mengundurkan diri. Ya. Nah, sebagai seorang presiden, ya tentu Pak Prabowo harus bisa menunjukkan ketegasannya kan Pak. Betul. Jadi tidak lagi bisa berharap kepada bawahan yang katakanlah diduga melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan sebagaimana yang seharusnya mereka tunjukkan sebagai seorang pejabat sesuai dengan konteks tugasnya, sesuai dengan konteks kewajibannya. Ya, dan kita tahu bahwa tanda petik ya rasa malu pejabat kita kan mohon maaf ya barangkali sangat kurang gitu, sehingga budaya untuk mengundurkan diri ketika mereka tanda petik dalam kinerjanya negatif atau berkurang atau buruk itu sulit sekali kita temui di Indonesia, kecuali mereka
Setelah kena persoalan hukum, baru di situ kemudian terpaksa mengundurkan diri atau lebih dulu memang karena dipecat dan seterusnya. Nah, ketika melihat kondisi budaya kita yang seperti itu, yang rasa malunya kurang sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pejabat kita, justru disinilah pentingnya ketegasan yang betul-betul tegas yang harus ditunjukkan oleh Pak Prabowo begitu. Tidak lagi bisa mengandalkan kesadaran kepada bawahan untuk silakan meninggalkan jabatannya, silakan mengundurkan diri. Rasanya itu nggak bakal efektif, Pak. Ya. Silakan Pak komentarnya, Pak. Ya, memang di satu sisi ini soal budaya politik ya. Ya. Kalau di Jepang kan jelas, kalau di Jepang itu ketika seorang pejabat terindikasi melakukan tindak pidana kah atau dalam hal ini mungkin korupsi kah, penyalahgunaan kekuasaan apapun, maaf, itu mereka ada budaya malu. Etika politik di Jepang, etika politik Bushido-nya dipegang betul. Ya, maka malah ketika dulu kan budaya harakiri ya, bunuh diri itu ketika gagal menjalankan tugas dilakukan, tapi sekarang 3. Artinya budaya politik harakiri yang melakukan pertanggungjawaban itu dirubah menjadi ketika indikasinya nggak positif mereka mundur. Artinya ada budaya malu. Nah di Indonesia ini enggak, gitu loh. Ya karena kekuasaan itu kan, mohon maaf ya Pak, nikmat dengan berbagai fasilitas dan sarana yang diberikan untuk menjalankan tugasnya. Sehingga bagi mereka ini bukan hanya persoalan budaya politik, moral dan etika, tapi juga masalah kenikmatan. Mereka bisa, apalagi kalau mereka punya agenda-agenda politik sendiri, ya. Nah, saya pikir memang budaya politik kita berubah. Tapi kita harus ingatkan kepada Prabowo selaku presiden bahwa memang betul ukuran objektif adalah kinerja. Apabila kinerja itu tidak tercapai, jangan segan-segan reshuffle. Gitu loh. Karena kenapa? Untuk mencapai tujuan yang sedang dicanangkan pemerintah. Kan pertanggungjawabannya 2, Pak. Sama yang atas, yang maha kuasa, dengan kepada rakyat. Rakyat kan sekarang udah pada pinter, nggak bisa lagi ditipu. Mereka bisa lihat kementerian-kementerian mana saja yang bisa mencapai kinerja yang positif, mana yang tidak. Objektif aja lah. Kan gitu. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, nggak peduli dia siapa ya, cari yang bisa kerja, cari yang bisa sesuai dengan nawacita programnya Prabowo. Saya kira itu. Nuansa politiknya tetap ada, nggak bisa. Dan itu kan sudah dihitung. Begitu loh, dampak dari sebuah keputusan politik. Apa yang disebut dengan reshuffle. Nah, sepertinya Prabowo ini tidak begitu tegas ya. Artinya mungkin beliau, ya kita berpikir positif bahwa beliau pasti tahu apa-apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bangsa. Tapi di sisi lain kalau kita cermati dari luar, itu ada nuansa ketidaktegasan dalam mengambil keputusan, katakanlah terkait dengan ya para menteri yang dianggap lebih layak begitu ya. Oke, di situ ada latar belakang politik mungkin ya, di situ ada latar belakang masa lalu. Tetapi kan ketika itu menyertai atau lebih tepatnya membuat Pak Prabowo menjadi tidak lebih tegas dalam memimpin, justru itu kan akan menyulitkan dirinya sendiri, Pak. Pasti, justru itu. Jadi begini, tentunya sebagai seorang presiden, beliau punya tim pemikir lah ya, atau tim yang sengaja dibentuk untuk mengukur kinerja para menterinya, gitu kan? Nah, tapi kan juga di situ nuansa politiknya juga kental, Pak. Ya kan? Nuansa politik yang saya maksud adalah bahwa itulah kenapa dalam periode yang lalu podcast di sini saya bilang yang namanya Presiden Prabowo harus menjadi presiden pemimpin yang autentik. Maksudnya autentik itu apa? Dia salah satunya lepas dari masa lalu. Sehingga dia tidak terbebani oleh hal-hal yang seperti itu. Itulah yang saya maksud. Nah, untuk itu, maka saya kira kan politik satu hal, reshuffle satu hal,
ini dua hal ini bisa dipisahkan, bisa juga dikaitkan. Dalam konteks hari ini itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Iya, iya. Itu sesuatu yang kelihatannya bisa tapi sulit. Nah, disinilah saya bilang kan dalam podcast yang lalu, kepiawaian seorang Prabowo sedang diuji. Nah, diujinya oleh apa? Oleh waktu, gitu loh. Ketika dia tidak mencapai apa yang menjadi target program dia, yang akan mengkritikkan masyarakat, kembali ke Prabowo. Kan begitu, orang terus-terus mengkritisi, gitu loh. Kinerja Prabowo dan kabinetnya, pasti. Nah, saya kira gini, kita menghimbau, kan akhirnya hanya pada tingkat himbauan Pak yang bisa kita lakukan. Lebih tegaslah Pak Prabowo terhadap masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang tidak memaksimalkan kerja para menteri. Dan itu layak di mana-mana juga yang namanya reshuffle kabinet untuk mengukur kinerja, mencapai tujuan program pemerintah. Itu layak di mana-mana memang seperti itu, Pak. Baik itu dalam sistem presidensial atau dalam sistem parlementer, itu layak. Ukuran objektifnya adalah kinerja. Nah, kalau kinerjanya nggak benar, ya sudah. Atau dapat menghalangi secara psikologi politik, ya, secara yang lain-lain gitu loh. Kalau memang mengganjal, ya sudah, reshuffle. Yang harus dipertanggungjawabkan kesejahteraan rakyat loh, Pak. Itu yang paling penting, saya kira. Dan itu kalau kita coba ikuti pemberitaan ya, sejumlah nama menteri yang dianggap layak untuk direshuffle, dan itu diantaranya terkait dengan persoalan ekonomi ya. Misalnya Menteri Bahlil ya. Bahlil ya. Tadi catatan Pak Hamka mengenai Bahlil di luar dari konteks politik ya, meskipun dia ketua umum Partai Golkar, tapi ditinjau dari kinerjanya seperti apa, Pak? Kita coba objektif ya. Bahlil ini pernah kasus ya, masalah disertasi dia S3. Tapi itu kan di luar konteks kabinet ya. Maaf, saya minum sebentar. Silahkan, Pak. Saya kira Bahlil ini salah satu tokoh yang memang menurut saya posisi yang dia pegang itu sangat strategis. Sangat strategis. Dengan segala hormat, saya ingin memberikan juga apresiasi terhadap kerja beliau. Tapi kita harus perhitungan ya, sebagai misalnya Prabowo ingin mereshuffle Bahlil. Bahlil ini kan ketua umum Golkar. Golkar punya bargaining position yang cukup besar. Persoalan kita kritik dia harus, karena dia bagian dari program itu. Kalau Bahlil, saya ngelihatnya dia masih cocok lah dipertahankan. Gitu. Masih. Ditinjau kinerja. Kalau kinerja itu mungkin yang akan menilai, itu kan hak prerogatif presiden. Kalau kita dari umum? Kalau kita dari umum, saya melihat Bahlil ini posisinya memang agak dilematis ya. Di satu sisi dia adalah ketua umum partai, dan di sisi yang lain dia juga punya masalah pada masa lalunya ya, soal macam-macam. Saya kira untuk Bahlil ya kita serahkan aja kepada presiden apakah mau di-reshuffle atau tidak. 50-50 lah kalau menurut saya. Bahlil itu pada posisi-posisi yang 50-50, 50-50%, bisa diganti bisa tidak. Tapi kan gini Pak, paling tidak kita bisa melihat rekam jejaknya terkait dengan kebijakan-kebijakan dia selama ini. Ya, misalnya terkait dengan gas LPG ya, kemudian juga terkait dengan bahan bakar minyak begitu kan. Dan saya lihat kalau kita coba ikuti atau kita telusuri pemberitaan-pemberitaannya, itu masih ada lah ya. Dan itu menimbulkan kontroversi kan Pak di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu terkesan kurang pro terhadap rakyat kan begitu. Sampai kemudian kalau nggak salah dalam konteks kewenangan yang seharusnya cukup ditangani oleh menteri, ternyata Pak Prabowo juga ikut campur dalam konteks itu. Artinya bahwa ada sesuatu yang membuat
seakan-akan Pak Prabowo harus turun untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan oleh menterinya, kan begitu. Betul, itu yang terjadi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kinerja, ini kan seakan-akan menjadi suatu penilaian yang cenderung minus daripada plus, kan begitu ya Pak. Nah, kalau mengacu kepada konteks itu, maka layakkah Bahlil untuk dipertahankan atau diresapel, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, itu tadi, makanya saya bilang tadi, agak rumitnya itu, kenapa dipertahankannya Bahlil atau tidak, Politik. ya, ini politik. Kalau di luar konteks politik, Pak? Kalau di luar khusus konteks kinerja. Nah itu, kalau kinerja kan masyarakat bisa menilai masing-masing. Gitu loh, nih orang layak nggak dipertahankan atau tidak. Diplomatis gitu sekali, Pak. Ya enggak, artinya begini, saya mencoba objektif ya. Oke. Saya mencoba objektif. Ya. Kan yang namanya amanat undang-undang, peraturan dan lain-lain, etika politik dan lain-lain, yang namanya seorang menteri itu di dalam pengawasan presiden. Presiden telah yang menentukan soal itu susah susiti. Kayaknya masyarakat nggak perlu lagi lah diajarin. Bahlil itu gimana-gimananya kemarin. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kira-kira atau seandainya jabatan Menteri Bahlil ini diganti dengan menteri yang lain, adakah orang yang memiliki kualifikasi kemampuan kinerja yang lebih tinggi daripada Bahlil? Kira-kira ada nggak, Pak? Ya kalau pertanyaan seperti itu tentunya banyak ya. Kalau soal itu. Cuma kan persoalannya kembali lagi tadi. Itu masalah politik. Itu masalah politik. Kan saya bilang tadi. Betul, dia Pak. Ini ketua Partai Golkar. Betul. Itu nggak bisa tutup mata, Pak. Nah itu, Pak. Dia artinya gini, Pak Prabowo itu butuh Golkar. Nah itu kan, sekarang ini kenapa Pak Bowo itu terkesan kurang merdeka? Itu kan kaitan dengan persoalan-persoalan politik, Pak. Mau tidak mau, Pak. Siapapun presidennya. Karena sistemnya seperti itu. Nah kalau demikian kita sementara karena kita tidak terlibat dalam kepentingan politik itu, kita melihatnya dari sisi luar yang mencoba untuk memberikan kritik masukan secara objektif dan tidak ada kepentingan atau intervensi apapun, berarti kajian kita dalam memberikan masukan lebih kepada hal-hal yang objektif demi kinerja yang lebih baik. Betul. Untuk bangsa dan negara. Betul. Urusan politik ya itu persoalan yang lain lah, kan begitu ya. Tetapi kita kan menghendaki agar kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu betul-betul diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan kerja yang baik. Terlepas nanti persoalan politik apa dan seterusnya, itu kan sesuatu yang barangkali di luar dari tinjauan yang bisa kita sampaikan. Karena presiden ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang menurut dia dari sisi politik itu lebih pantas, kan begitu. Tetapi dari sisi kinerja kan tadi kan Pak Hamka bicara bahwa salah satu upaya terkait dengan reshuffle itu kan untuk memulihkan perekonomian negara, kan begitu ya, untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan sejumlah menteri yang dianggap layak untuk direshuffle itu menteri-menteri yang memang terkait dengan persoalan ekonomi. Kemudian juga di sini ada menteri perekonomian, disebut juga nih Pak Erlangga Hartarto, dan itu juga sama-sama dari Golkar kan Pak, ya gitu ya. Nah berarti kan kalau mengacu kepada isu yang muncul di permukaan, sebagaimana yang beredar di pemberitaan, itu adalah menteri-menteri yang memang dari sisi kekuatan politiknya besar, tetapi dari sisi kemampuan kinerjanya dianggap kecil, kan gitu. Nah itulah yang kemudian menyebabkan mereka dianggap layak untuk direshuffle. Bukan karena persoalan politiknya yang kuat, tapi persoalan kinerjanya yang rendah, yang lemah, yang kemudian berdampak terhadap masalah ekonomi, masalah kesejahteraan. Bahkan, mohon maaf ya, ada sejumlah menteri yang juga terkait dengan ini ya katanya diindikasikan terlibat dengan korupsi atau dugaan korupsi, ya kita nggak tahu, kan begitu. Nah, dari sisi kinerja supaya lebih optimal dalam konteks para menteri yang ada di kabinet, ya sebaiknya yang harus dikedepankan itu aspek politik atau aspek profesionalisme, Pak. Begini, siapapun yang jadi presiden itu akan memikirkan dua hal itu, tidak itu dalam konteks politik hari ini di Indonesia.
Mau tidak mau harus dipertimbangkan massa. Karena begini Pak, kesejahteraan rakyat itu kan amanat undang-undang. Dalam hal ini undang-undang dasar. Artinya itu tidak bisa ditawar. Kan gitu. Artinya siapapun presidennya, dia harus berpikir untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang nggak bisa ditawar. Cuma kalau soal politik dalam hal ini adalah partai politik seumpamanya, nah itu masih bisa diperbincangkan gitu ya. Karena gini, dalam sistem politik Indonesia hari ini, yang namanya partai politik itu, seluruh jabatan politik itu bermuaranya itu ada di partai politik, di parlemen, gitu loh. Nah ini kan menyangkut banyak hal Pak. Satu, stabilitas, kan gitu kan. Kedua, masalah security, kan gitu ya. Ketiga, masalah yang lain-lain. Nah maksud saya, siapapun presiden hari ini harus berpikir matang, cermat, cerdas untuk melakukan reshuffle di tengah situasi kondisi Indonesia hari ini. Itu yang mau saya katakan Pak. Karena kan Bapak mengatakan pada saya kan orang per orang. Gitu kan. Nah masyarakat kita kan udah cerdas Pak. Menyampaikan aspirasi siapa yang pantas tetap duduk di kabinet, mana yang tidak. Nah kan kembali lagi, saya juga ingin melihat bahwa biar bagaimanapun, siapapun presidennya, hari ini ketika bicara kebijakan reshuffle, dia harus memikirkan hal itu. Dua hal itu. Nah, bagi saya, karena undang-undangnya mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, saya kira presiden sudah punya tim lah untuk mengukur mana yang pantas dipertahankan, mana yang tidak. Karena sulitnya itu di Indonesia kan budaya politiknya seperti yang Bapak cerita tadi, gitu loh. Kalau tidak bukan keputusan dipaksa mundur, mereka tidak akan mundur. Karena kenapa? Nikmatnya kekuasaan itu. Ya, prestis dapat, ya, kesejahteraan dapat, fasilitas, sarana dan lain-lain. Tapi kalau memang mereka mengganggu kinerja, ya presiden lebih tahu lah apa yang harus dia lakukan, kan gitu. Nah faktor politisnya juga harus dia pertimbangkan. Oke. Itu aja sih. Ya. Kan presiden tahu sebagai pemimpin mana yang harus direpel, mana tidak. Karena Bapak nanyanya tadi persen to persen, ini kan jadi konteksnya beda lagi. Gitu. Tapi memang ketika kita mengatakan bahwa presiden lebih tahu apa yang harus dilakukan, itu pun sebetulnya tidak cukup Pak ya. Artinya dengan catatan presiden lebih tahu dengan kita mengkritisi kan. Dan yang paling tegas juga ketegasannya dalam menunjukkan kepemimpinan. Artinya ketahuan atau pengetahuan terkait dengan sesuatu yang harus dilakukan dan itu baik, tetapi tidak dilakukan karena ada konsekuensi politik, itu kan juga menjadi persoalan. Betul. Sehingga ketika kita mengatakan presiden pasti tahu, ternyata itu pun tidak cukup. Kenapa? Karena butuh konsistensi, butuh pembuktian. Jadi ketika hanya tahu tetapi itu tidak dilakukan, itu pun menjadi bermasalah. Misalnya dia tahu bahwa ini adalah para menteri bermasalah nih. Ini adalah para menteri yang bisa menghambat kinerja pemerintahan nih. Tapi karena ada unsur-unsur politik yang menyebabkan keputusan untuk memecat mereka menjadi sulit bahkan terhalangi, itu pun bisa menjadi problem. Problemnya bagi siapa? Ya bagi rakyat dan bangsa, kan begitu. Artinya bahwa dalam konteks ini, Prabowo itu mau mengedepankan kepentingan politik atau kepentingan rakyat dan bangsa. Kan begitu ya. Nah itu barangkali Pak ya penekanannya. Silahkan Pak. Ya, kadang nggak ketemu Pak, dilematis. Ketika mau reshuffle atau tidak, kan masyarakat sudah memberi masukan nih, gitu kan, mengkritisi jalannya pemerintahan Prabowo, baik lewat podcast kayak begini, atau ketemu masyarakat langsung, artinya komunikasi politik itu sudah dilakukan, ya. Nah, kan saya bilang tadi, andainya ini di Jepang, ya kita ambil Jepang aja lah, di budaya politiknya malu, ketika seorang pejabat tidak mampu melakukan hal-hal yang katakanlah dia tidak terkena kasus tertentu,
budaya politiknya Bushido, artinya dia malu. Nah persoalannya kan elit politik kita ini masih punya malu apa enggak gitu loh. Oh ya gue udah layak mundur, gue mundur. Tapi kan nggak bisa begitu. Bapak kan yang sendiri tadi menginformasikan ke saya. Nah ini posisinya, ada kita mau bicara di mana nih? Ini soal ketegasan Prabowo melaksanakan nawacitanya, atau ini soal budaya politik. Ini kait mengkait Pak. Apalagi dalam situasi politik Indonesia hari ini, saya kan udah nekenin. Apapun yang dilakukan oleh Prabowo, kita harus dukung dia, tapi tetap dikritisi secara mendalam. Tidak bisa tidak. Gitu. Karena kita menghadapi, Prabowo menghadapi situasi politik, geopolitik, geoekonomi, geosecurity dunia yang sekarang ini tidak main-main. Saya ngerti betul bagaimana bebannya seorang Prabowo itu. Oke. Tidak mudah Pak jadi Prabowo tuh hari ini. Dia tuh tukang cuci piring. Tapi dia oleh pesta pora pemimpin yang sebelumnya itu menimbulkan gesekan-gesekan Pak. Itu loh maksud saya. Saya ingin memahami pemerintahan Prabowo ini lebih objektif. Tapi kan kita selalu mendorong dia jadi pemimpin yang autentik. Gitu loh. Kita dukung habis, tapi kita kritisi juga secara akademis gitu loh, supaya berimbang. Saya ingin hanya mengatakan begini Pak, budaya malu itu salah satu yang hilang dari pejabat kita. Nah itu hanya bisa diatasi oleh seorang pemimpin tegas. Lu udah nggak layak, ya itu hanya kembali ke situ kan Pak. Iya. Dan salah satu Gitu konsep loh. kepemimpinan yang penting juga untuk dipahami ya terkait dengan itu, bahwa konsep kepemimpinan mengajarkan ketika ada hal yang dianggap masalah pada anak buahnya, pada dasarnya itu tidak terlepas dari kesalahan yang juga ditunjukkan oleh pemimpinnya. Nggak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pemimpinnya. Nah itu maksudnya, kan itu lebih jelas lagi malah kan, lebih tegas lagi. Artinya ketika hal itu disadari, seharusnya apa yang harus dilakukan. Oke Pak, sekarang kita kaitan dengan Harlah Pancasila Pak. 1 Juni, kemarin kan para pejabat kita sama-sama memperingati bagaimana nilai-nilai luhur terkait dengan Pancasila. Pancasila dianggap sebagai landasan ideologi negara begitu ya, sumber dari segala sumber hukum, falsafah hidup bangsa. Tapi praktiknya Pak, kalau kita lihat ya, banyak sikap, perilaku dan mungkin juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang menyentuh esensi dari nilai-nilai Pancasila Pak. Bagaimana paham kamu lihat itu Pak? Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu tidak pernah diimplementasikan ya, secara kalau bahasa Orde Baru dulu murni dan konsekuen. Ya, kan kalau kita lihat konsepnya itu luar biasa bagusnya, indahnya itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu udah menurut saya dia the way of life. Ya, itulah cara kita berbangsa dan bernegara yang paling elegan, di mana di tengah kebinekaan yang luar biasa di Indonesia. Itu dulu. Itu adalah sebuah penemuan konsep, pemikiran, intelektualitas, cendekiawan para the founding fathers itu menemukan sebuah konsep itu. Itu kan bukan hanya Pak Karno yang menemukan, tapi seluruh founding fathers hampir semuanya berkontribusi gitu loh dalam menciptakan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu yang paling cocok di Indonesia secara konsep ya, secara filosofi, the way of life atau secara ideologi itu yang paling pas untuk Indonesia. Itu dulu. Sayangnya, gitu loh ya. Kita lihat realita. Ternyata yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu hanya manis di kertas, bagus di kertas, tapi implementasinya sampai hari ini tidak. Ukurannya apa sih? Kita harus bicara objektif. Ukurannya apa? Ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ternyata banyak sekali penyelewengan. Contoh, korupsi triliunan dihukum hanya sekian tahun. Sementara nenek-nenek mengambil bahan kayu atau apa, itu dihukum tahunan juga.
gitu loh. Oh enak banget, ini menciptakan apa? Efek Pak. Keadilan. Mendingan gua ambil aja duit triliunan korupsi, gitu ya. Terus setelah keluar penjara, gua nikmati hasil. Kan begitu. Nah, kondisi hukum Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas memang realitas. Ini salah satu masalah nih yang kita hadapi di Indonesia. Dan ini tidak boleh terjadi. Ini gimana caranya merubah ini? Dan kita tahu, ya kadang ya dalam pikiran kita realitasnya, penegak hukum justru jadi orang yang menghancurkan hukum itu sendiri. Ini kan ngeri. Harusnya mereka menegakkan hukum, tapi justru mereka menghancurkan. Tapi di sisi lain mereka menggembar-gemborkan Pancasila, Pak. Itulah. Jadi begini. Itu politisasi Pancasila, Pak ya? Politisasi itu. Jadi kalau kita pingin Indonesia maju, jadi negara makmur, sejahtera, aman, tentram, yang istilahnya loh jinawi itu, laksanakan Pancasila itu. Nah, karena persoalannya, dengan konsep yang begitu bagus, yang namanya Pancasila itu baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya integritas tinggi. Itu Pak, pemimpin yang kuat. Lalu kadang-kadang ya ketika pemimpin itu berhadapan dengan situasi politik, kadang-kadang error juga. Kita bisa lihat ya, dari zaman Pak Karno, apa yang terjadi. Ya kan? Maksud saya begini, ya kaitannya dengan pemberontakan PKI semuanya. Dia mau nggak mau kan harus berpikir ulang bagaimana melaksanakan Pancasila di tengah pergumulan ideologi yang sampai terjadi beberapa pemberontakan. Itu kan tidak mudah, Pak. Iya kan? Tunggu dulu. Di zaman Pak Harto, kesalahan Pak Harto itu salah satunya di antara kebaikan kebesaran dia, salah satunya yang salah menurut saya, itu adalah ketika dia menjual sumber daya alam untuk membayar negara ketimbang dia membangun sumber daya alam. Ini salah satu. Dengan segala hormat, tapi beliau juga banyak melakukan kebaikan. Habibie, ya, itu kan nuansa ketika ditolaknya pertanggungjawaban dia, itu kan politis banget tuh Pak. Karena ada banyak negara luar yang terancam dengan program-programnya Habibie. Terus juga zaman siapa setelah itu? Abdurrahman Wahid dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Artinya, terus juga zaman Mega, zaman SBY, terus zaman Jokowi gitu ya. Terus sampai kemari, memang saya melihatnya unik ya politik di Indonesia ini. Artinya teori-teori barat udah usang untuk bisa menganalisis masalah politik di Indonesia. Indonesia harus punya teori politik sendiri dengan kondisinya yang seperti ini. Ya, jadi saya ingin menekankan bahwa tapi kita harus dukung Prabowo ini sekuat-kuatnya, tapi kita kritik habis-habisan. Katakan yang benar itu benar kepada Prabowo, yang salah itu salah. Ya udah berkali-kali itu sampai. Nah, itu yang saya ingin menekankan supaya ini sampai ke Prabowo. Gitu loh. Ya. Oke, ini kan kaitan dengan isu reshuffle, kemudian juga kemarin 1 Juni kaitan dengan hari lahir Pancasila. Kalau kita coba kaitkan dua isu ini, ya baiknya kabinet yang dibentuk itu didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan itu ideal tujuan dibentuknya kabinet itu juga dalam rangka untuk mengamalkan Pancasila. Betul. Nah, kalau itu yang menjadi landasan sekaligus tujuannya, berarti ya tidak ada ampun bagi mereka yang jejaknya sudah diketahui atau diduga melakukan hal-hal yang melanggar Pancasila. Itu harus dienyahkan dari kabinet Prabowo. Setuju, Pak? Setuju. Kalau itu setuju lah. Nah, ini adalah tantangan bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin. Jangan lagi dijadikan Pancasila hanya sebagai slogan. Kita harus kembali kepada nilai-nilai agung keluhuran Pancasila, tapi dalam implementasi, dalam kebijakan politik nol. Ini yang jadi masalah. Betul kan, Pak? Betul. Oleh karena itu, terkait dengan momen berkenaan dengan reshuffle kabinet ini, ya, kalau betul-betul Pancasila sebagai dasar negara dan konsisten untuk menjalankannya, wujudkan dalam bentuk keputusan dan kebijakan yang tegas, yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kan begitu, Pak ya? Betul. Oke, Pak, silahkan sebagai penutup, Pak.
andaikan Pak Sof jadi presiden dengan idealisasi Pancasila, Bapak yakin nggak akan menghadapi berbagai macam kendala? Yakin, Pak? Bahkan Mungkin nyawa Bapak terancam. Itu konsekuensi. Nah, sekarang kita balikkan aja ke Prabowo selaku presiden kita. Dia tidak berani nggak dia? Harus tunjukkan konsekuensinya. Berani nggak dia melaksanakan itu? Harusnya berani, harusnya kan Pak. Dan itu harapan kita kan? Betul, makanya saya tanya, ketika Bapak jadi presiden, Bapak yakin nggak akan menghadapi problem yang sama? Andaikan nih bukan Prabowo jadi presiden, Bapak yang jadi presiden. Yakin. Gitu. Konsekuensinya kita hadapi gitu ya. Nah, itulah pertanyaan yang sama, bukan hanya pada Prabowo. Betul. Ini kan soal keberanian. Betul, Pak. Kalau soal kapasitas, kapabilitas, kita nggak ragu lah sama Prabowo. Tapi keberanian juga harus dihitung, Pak. Bukan berani konyol. Bukan. Betul. Artinya kalau dia seorang pemimpin yang autentik, yang pernah kita bahas pada podcast yang lalu, harusnya dia berani melakukan itu. Memang. Pemimpin itu kalau tidak disertai dengan keberanian, dia tidak akan bisa menjalankan kepemimpinannya dengan benar. Itu terintegrasi sebagai satu kesatuan karakter yang harus berada dalam diri seorang pemimpin. Betul. Karena dasar dari segala dasar untuk konsistensi, penegakan hukum, ketegasan, kalau tidak ada keberanian itu tidak akan jalan. Betul. Ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih Pak Hamka. Sama-sama Pak Sof. Terima kasih pemirsa Akademia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.